Satu dari 4 pemerkosa seorang remaja putri di Lampung Timur Selasa malam ditangkap polisi. Tersangka berinisial BF, 20 tahun, ditangkap di rumahnya di Kecamatan Labuhan Maringgai tanpa melawan. Korban merupakan tetangga tersangka. Dalam pemeriksaan polisi, BF mengakui seluruh perbuatannya. Pemerkosaan telah direncanakan tersangka dan ketiga temannya. Awalnya mereka merayu korban untuk diajak jalan-jalan dan korban diberhentikan di rumah kosong. Di tempat itulah korban dicekoki minuman keras dan setelah mabuk korban diperkosa secara bergilir oleh 4 tersangka. Para pelaku ini membujuk atau merayu korban, kemudian mengajak korban minum minuman beralkohol, dan setelah korban mabuk, kemudian para pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian. Kemudian untuk teman-teman dari pelaku masih dalam status DPO dan kita lakukan pengejaran. Akibat kejadian itu, korban trauma dan kini dalam pendampingan petugas PPA Polres Lampung Timur. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 3 tersangka lain yang masih buron. Polisi mengimbau 3 tersangka yang masih buron supaya segera menyerahkan diri. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Seorang kurir narkoba asal Labuhan Dalam, Bandar Lampung, Rabu siang ditangkap saat mengantarkan 1 bungkus sabu-sabu ke seorang pembeli di Kota Bumi, Lampung Utara. Tersangka Nofriansyah, 25 tahun, ditangkap tanpa melawan. Dalam pemeriksaan polisi, Nofriansyah mengatakan sabu-sabu itu milik seorang bandar di Gedong Tataan, Pesawaran. Sabu-sabu dibawanya dengan mengendarai motor dan ia ditangkap sebelum bertemu dengan pembeli. Nofriansyah dijanjikan upah Rp750.000 oleh bandar narkoba yang menyuruhnya. Itu dari mana? Tataan. Ngambil tataan medkit. Via transfer nggak temu. Berapa kita beli? Ya. Berapa kita beli? 4.500. Jadi berapa paket? Ya. Jadi berapa paket? Ada pesanan, nggak market. Pesanan dari Lampung Utara. Berapa gram itu? 7, berapa? Kita tahu nggak siapa namanya? Ya. Kita tahu nggak siapa namanya? Enggak, Bang. Yang bersangkutan dari arah Bandar Lampung. Pelakuannya barang tersebut diambil dari seputaran Pesawaran, Tataan, terus dibawa ke Kota Bumi dengan tujuan mau mengantar kepada seseorang. Jumlah atau berat barang yang dibawa itu kurang lebih 7,01 gram. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar narkoba. Atas perbuatannya, Nofriansyah terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang buronan kasus penipuan dan penggelapan uang bernama Doni Andriansyah, 30 tahun, ditangkap di sebuah rumah makan di Muko-Muko, Bengkulu. Tersangka ditangkap oleh tim reskrim Polres Pringsewu. Doni kabur karena tidak bisa membayar kerugian korban sebesar 75 juta rupiah. Kasus yang menjeratnya itu berawal dari masalah utang piutang. Meski pada utang piutang itu ada agunan sertifikat tanah, Doni tidak bisa melunasi utangnya ke korban dalam tenggat yang telah disepakati. Total kerugian kepada si korban ini 75 juta. Berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh korban, kami mendapatkan informasi bahwa tersangka inisial DA ini ada di Provinsi Bengkulu dan kami laksanakan upaya paksa untuk diberikan sanksi kepada si tersangka. Pemeriksaan polisi Rabu siang mengungkap bahwa Doni Andriansyah rupanya sopir truk tangki yang mencuri BBM. Salah satu alasan ia kabur juga karena ketahuan mencuri BBM. Doni mencuri hingga 5 jerigen BBM yang dimuatnya saat dalam perjalanan dari depo Pertamina ke SPBU. Dan waktu kamu jadi supir tangki Pertamina, berapa minyak yang kamu curi setiap pengiriman? Ya, 3-4 jerigen. 4 jerigen? Setiap kali pengiriman. Setiap hari pengiriman. Itu kamu jual kemana? Ke
kios-kios atau orang yang kayak Batak yang mau membeli. Membeli. Terus uangnya buat apa sama kamu? Ya buat kebutuhan sehari-hari. Polisi memproses hukum tersangka sesuai dengan laporan korban, yakni penipuan dan penggelapan. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Bang. Kepala Desa Hanau Berak, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, Mirza Gulam Rabu siang duduk di kursi pesakitan karena mengorupsi dana desa. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Mirza Gulam dituntut jaksa hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah dan mengganti kerugian negara sebesar 236 juta rupiah. Terdakwa Mirza mengorupsi dana desa tahun anggaran 2021 dengan kerugian negara 200 juta rupiah. Korupsi itu bermodus membuat laporan kegiatan fiktif. Pada sidang ini, terdakwa keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Poin yang memberatkan adalah tuntutan penggantian uang kerugian negara sebab perbuatan salahnya telah dijatuhi sanksi hukuman penjara dan denda uang puluhan juta rupiah. Terdakwa akan menyampaikan nota pembelaan pada sidang berikutnya. Dari jaksa tadi seperti apa kita? Masih berat ya bagi kami karena kerugian negaranya masih tercatat 200 sekian. Ya. Jadi kita akan mengajukan pembelaan. Terdakwa Mirza Gulam ditangkap di Jawa Tengah saat sedang bersama istri mudanya. Ia kabur ke Jawa setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.